Hai Kobir. Hai, Sparsudan. Gimana kabarnya nih? Baik, luar biasa. Nih, bukunya udah ada nih. Penulisnya Pak Leonardo Syamsuri SEMBA. Nih buku ini aku dapetin kemarin beli setelah yang penulisnya itu khotbah di gereja kita. Kan dia ada menulis buku juga kan, dan penasaran juga kan dari apa yang udah dikhotbahin itu. Dari buku ini ternyata dapat hikmat baru lah gitu. Dan juga ini aku bisa dibilang amsal kehidupan lah ya. Banyak hal yang luar biasa sih. Dan aku udah rangkum menjadi 3 poin berdasarkan apa yang udah telah aku baca buku ini ya. Penasaran nggak? Penasaran banget nih, apa tuh? Nah, kita masuk ke poin pertama. Pernah dengar nggak? Kalau misalnya dalam suatu pertandingan, hidup itu kan pertandingan kan? Betul nggak? Betul banget. Nah, sampai pertandingan itu pasti ada pemain sama penonton. Ya. Nah, sama juga dalam kehidupan kita. Kita mau menjalankan peran sebagai apa? Sebagai penonton atau sebagai pemain? Dan pada saat ini pun kita lihat banyak banget kan penonton kan. Contohnya video ini juga kan, kalau viewersnya berapa juta lah, berapa ribu, bener gak? Betul. Nah, tapi yang memproduksi itu kan pemain sebenarnya, yang produksi video tersebut. Nah, di sini dijelasin di halaman 15, jadilah pemain, pengemudi dan produsen, bukan penonton atau penumpang dan konsumen. Di sini gimana kita pilih mau jadi pemain atau penonton, itu bakal nentuin kualitas hidup kita. Karena apa? Karena kan kebesaran nih ya, dikatakan juga kesebaran seseorang ditentukan oleh seberapa banyak kontribusi positif yang dapat diberikan dalam kehidupan ini. Pemain itu kontribusinya besar, besar dong. Besar banget sih. Dalam sebuah pertandingan kan pemain kan nentuin sebenarnya menang atau kalahnya kan. Betul. Penontonnya juga supporter aja kan, cuma support system kan. Dan juga sebagai seorang penonton tuh pasti lebih banyak komentar atau kritik dan menuntut kepuasan. Benar kan? Benar. Karena kan setiap pemain itu kan orang yang nonton pengen dong pemain idolanya menang. Iya dong. Itu kan salah satu menuntut kepuasan. Baru dia puas dong penontonnya. Jelas banget. Penonton juga gak bakal puas kalau pemainnya gak menang. Pasti ya amit-amit ya ada senggol-senggolan lah sama penonton yang tim yang menang kan. Kita lihat kan kalau pertandingan ya. Dan di sini juga dikatakan seorang pemain, pengemudi dan produsen akan lebih banyak memberikan kontribusi bagi orang lain. Nah, itu dikatakan. Dicatat ya teman-teman ya. Coba kita renungin bareng-bareng Sparsudan, apakah kita sebagai penonton atau pemain. Lalu yang kedua, terkait leader. Abang suka nggak bang kalau jadi leader? Suka lah, siapa? Suka banget. Suka banget kan. Nah di sini di halaman 33, leader itu pastinya kita bilang kayak wow, itu pemimpin yang harus kayak gimana, harus sempurna atau enggak sebenarnya. Karena pemimpin itu di sini dikatakan bahwa pemimpin tidak membawa kenyamanan, tetapi membawa kemajuan yang jarang dicapai melalui proses yang nyaman dan mudah. Nah, coba kita lihat juga banyak kan jatuh atau bangunnya sebuah negara gitu ya ditentukan oleh pemimpin, bener gak? Betul. Keputusan kebijakan yang mereka ambil tuh nentuin tuh sebenarnya tuh kedepannya apakah bakal growth akan lebih baik atau enggak, atau amit-amit lebih buruk lah gitu. Terus juga kalau kita misalnya lihat organisasi juga, sukses gagalnya sebuah organisasi atau perusahaan itu kan oleh pemimpin juga. Para pimpinan yang paling atasnya kayak gimana ngurangin kebijakan kan? Itu dilahirkan atau diciptakan? Oh, pernah sih. Pernah kan? Abang gimana? Diciptakan atau dilahirkan pemimpin itu? Iyalah, diciptakan atau dibentuk lah gitu. Lebih dibentuk sih. Dibentuk kan? Dan semua pemimpin nggak bisa langsung lahir, langsung jadi baik, langsung pemimpin. Nggak bisa kan kalau dia nggak dibentuk sama keadaan kan, sama kondisi. Pimpinan yang sehat itu pasti membawa kemajuan, bukan membawa kenyamanan. Nah itu poin kedua, dicatat ya. Terus juga di halaman 107, ini poin yang ketiga yang bakal kita dapetin bersama, yang aku dapetin juga. Poin ketiga itu di sini, pernah denger gak dari Albert Einstein ngomong ini? Jika kamu menginginkan suatu hasil yang berbeda namun tetap melakukan hal yang sama, itu dinamakan orang gila. Baru denger sih. Baru denger ya? Nah, coba kita renungin sama-sama juga. Kalau kita bisa masih melakukan suatu hal yang sama, hasilnya pasti tetap sama gitu, gak ada yang berubah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu, hasilnya mau beda nih, pokoknya harus beda lah, bedanya baik kan maksudnya kan. Ya kita melakukannya harus yang berbeda. Karena apabila Anda menginginkan masa depan yang berbeda, Anda harus memanfaatkan waktu Anda saat ini secara berbeda pula. Kita harus buat transformasi lah ya sebenarnya ya. Yang aku dapetin di sini juga kan dibilang juga wisdom kan, inspirasi untuk hidup yang lebih baik lah. Wisdom itu kan hikmat kan sebenarnya kan, wisdom, kebijaksanaan. Nah pentingnya juga kita semakin bijaksana gitu kalau waktunya ada. Kan ada juga lagunya kan, Mazmur 90 ayat 12 itu, ajalah kami menghitung hari-hari sedemikian agar kami
beroleh hati yang bijaksana gitu. Lagunya ajar kami Bapa menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Nah itu makanya kita harus semakin bijaksana tiap hari. Itu ya Smart Student ya, 3 poinnya. Dimana pertama tadi pemain atau penonton, lalu yang kedua pemimpin itu pasti membawa kemajuan bukan kenyamanan. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah masa depan yang beda akan dilahirkan melalui cara kita memanfaatkan waktu dengan cara yang berbeda. Itu sih 3 poin itu. Ini aku sampai lipat juga nih, biar ingat juga nih. Semoga bermanfaat juga ya, Smart Student ya. Melalui buku ini juga bisa menginspirasi buat kita semua. Oke ya. Semoga ini bisa manfaat dan juga semoga kalian juga bisa lebih baik lagi lah dengan adanya ringkasan dari buku ini. Dan juga tulis kolom komentar juga buku mana nih yang bakal kita bahas lagi dalam 3 poin untuk saat ini, untuk servis Suprana. Dan selalu salam cerdas. Thank you, Kobil. Oke, bye.